adalah 255, kan 8 bit ya, berarti 255 juga. Nah, berarti kan ini sudah 24 bit. Supaya jadi 26, berarti kan 2 bit 192. Ini ya, subnet masknya 255.255.255.192. Terus setelah ini sama seperti kemarin ya, awalnya kita hitung hostnya berapa gitu kan. Saya langsung aja, hostnya ketemu 62. Terus subnet barunya ini saya ketemunya 4. Terus bloknya saya ketemu 256 kurangi 192, berarti 64. Terus berarti komplitnya ada 0,64,128, terakhir 192. Nah, terus setelah ini yang kita lakukan adalah mencari net ID masing-masing sama tentang IP-nya gitu kan. Kita yang pertama dulu, berarti net ID-nya adalah 192.168.10.0. IP address-nya itu dimulai dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Broadcast-nya yang 63 ya, 68.10.63. Terus yang kedua, net ID-nya 192.168.10.64 itu kan. IP address-nya 192.168.10.65 sampai 192.168 kan, titik 10 sampai 65, berarti itu 128, berarti 126. Broadcast-nya 2.168.10.127. Terus yang ketiga, net ID-nya 2.168.10.128. Terus IP address-nya 192.168.10.129 sampai 192.168.10.190. Broadcast. Kalau saya kecepatan tolong dibilang ya. Kemudian yang keempat terakhir, address-nya 93 sampai 254. Broadcast-nya oke, sampai sini apakah ada yang ketinggalan ataukah ada yang masih kebingungan?
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa lanjut. Katakanlah kemudian saya punya 9 buah PC ya. 9 itu dibagi dalam 13 subnet, gitu kan. Ini PC juga. Terus si pimpinan proyek gitu ya, ceritanya gitu, bilang supaya PC-PC ini bisa saling terhubung satu sama lain. Misalkan ini yang subnet pertama ini ada di lab A gitu ya, terus ini ada di kelas B, terus ini mungkin ada di uh, ruang komunikasi gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini subnet pertama, ini subnet kedua, ya kan? Ini subnet ketiga. Berarti, sebentar ini kita geser aja. Ya. Kita perlu suatu switch ya, buat menghubungkan semuanya, gitu kan? Kita perlu switch, kita juga perlu router, gitu kan? Router nih, soalnya kan ruangannya juga jauh-jauh gitu kan. Supaya nyambung, nah kita perlu switch satu lagi buat nyambungin semuanya. Katakanlah seperti ini topologi jaringannya ya. Yang kurang apa? Yang kurang adalah medianya, itu kabel. Nah, kita sambung ini, kita sambungkan masing-masing komputer gitu ya. Bukan, salah. Kalau di dunia nyata kita harus ngolor-ngolor kabel ya, ngolor kabel, ngerimping, terus merapikan kabel gitu supaya nggak berantakan gitu kan. Kalau di sini kita pun bisa seenak hati ya, namanya juga virtual kan. Oke, ini sudah kesambung. Terus sekarang kita sambungin router ini ke switch ya. Kita sambungkan gitu kan. Oh iya, dipastikan juga portalnya ya, atau portnya itu kalian nyambung yang mana, gigabit Ethernet 00 atau 01 ya. Kalau saya nyambungnya ke gigabit Ethernet 000 yang di router ini, yang di setiap routernya. Nah, kalian perhatikan itu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian men-setting itu nggak salah ya. Ini 01, ini saya masukin ke fast Ethernet aja nggak masalah, gitu kan. Ini juga masukin ke fast Ethernet aja. Ini juga masuk ke fast Ethernet. Nah, itu. Misalkan kombinasinya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan alamat-alamat IP ini tadi gitu ya. Misalkan di visit 0 gitu. Masuk ke desktop, ini masuk tampilkan ya pop up-nya Oke, Pak. ya. Oke, kita masuk ke IP konfigurasi gitu ya.
Terus, nah kita masukin di sini nih. Ini kan rentang IP-nya yang subnet pertama itu dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62 ya kan. Nah, saya mau masukin ini 268.10.2. Subnet masknya kalau secara default kan seperti ini 255.0 kan. Nah, kita ganti dengan 192. Default gateway-nya kita juga ambil dari rentang IP address di subnet pertama gitu kan. Kalau saya ambil yang awal 68.10.1. Nah, yang 10.1 ini saya gunakan untuk default gateway-nya. Ini saya kasih note default. Oke. Ini kalau default gateway ini teman-teman bebas mau ambil yang IP berapa selama masih ada di rentang IP address ini gitu ya. Sama untuk komputer yang lain tadi kita sudah pakai yang kedua, nah sekarang kita pakai yang ketiga atau kelima misalnya ya. Nah, ini masih 192, default gateway-nya sama 10.1 gitu kan. Pastikan untuk alamat IPv4 address ini atau IP address-nya beda dengan default gateway-nya ya. Kalau default gateway di setiap komputer pada subnet pertama itu pasti sama. Tapi kalau default gateway-nya antar subnet, misalnya subnet pertama, kedua, ketiga, itu sudah beda ya. Harus perlu diperhatikan itu. Ini sudah. Oke, sekarang yang ketiga. Tadi saya ambil 4. Ini kita ganti 192 ya. Oke, seperti ini. Kita plus. Nah, sekarang kita beralih ke subnet kedua. Kita masuk ke PC3, IP konfigurasi. Nah, subnet kedua itu kan rentangnya dari 65 sampai 126. Saya ambil IP address-nya 92.168.10.66. Ini subnetnya saya ganti. Sorry, itu 92. Terus default gateway-nya, nah saya ambil yang 65. Default gateway. PC4 juga kita sama settingnya. Jadi 66 sudah kita pakai, 67 kita pakai, 192. Gateway-nya 65. Udah? Plus. Ini juga sama, jadi 66, 67 sudah kita pakai, sekarang 68 ya. 192. Oke, sudah. Sekarang yang PC ketiga. Maksudnya subnet ketiga ya. Kita masuk sama, nah di subnet ketiga itu rentang IP-nya dari 129 sampai 190 ya. Nah, saya mau ambil 129 saya buat gateway berarti 130. Nah, 2 terus ini yaitu 29. Sudah beda lagi ya gateway-nya antara tiap subnet. Supaya kita nggak lupa, kita kasih note. PC7 juga kita setting sama. Tadi 130 sudah kita pakai, 131 ya kita pakai.
ini masih 192, terus ini 29, ya benar. Nah, terus PC 8 juga 131 udah, 30 udah, 32. Ini 192, terus yang ini 129 ya. Oke, sampai sini apakah ada yang tertinggal? Kita coba tes. Sukses, sudah sukses ya. Terus ini baru kirim-kiriman tiap subnet ya, belum antar subnet. Sudah successful. Oke. Ini kalau tiap subnet sudah bisa saling tukar menukar data, tapi kalau antar subnet belum bisa, gitu ya. Supaya bisa, nah kita akan mengatur di bagian routernya ini. Kita masuk ke router pertama dulu ya. Kita masuk config. Nah, router ini itu kan ada dua interface tuh yang nyambung. Yang pertama gigabit Ethernet 000 sama gigabit Ethernet 001, ya kan. Nah, yang nyambung ke bagian ini, yang nyambung ke bagian subnet pertama atau di lab A itu adalah interface gigabit Ethernet 000, ya kan. Nah, kita beralih dulu ke yang gigabit Ethernet 0/0/0, ya kan. Nah, kita masukin di sini IPv4 address-nya. Nah, yang kita masukin di sini itu adalah default gateway-nya di subnet yang pertama ini. Ini kan berarti 192.168.10.1. Subnet masknya kita ganti dengan 192. Kalau kalian pengen lihat perkodingannya ada di sini ya. Itu. Jangan lupa kita on kan. Nah, kalau kita sudah on kan, nah ini maka nyambung ya seperti ini. Tuh. Nah, kita akan pindah lagi untuk yang gigabit 001, kita akan setting lagi nanti ya. Kita bertahap dulu. Nah, ini juga sama ya. Yang di router ini nyambung ke subnet kedua ini atau di kelas B ini ya. Itu kan di interface gigabit Ethernet 000, ya kan. Masuk sini kita masukin default gateway-nya yang kita gunakan di subnet kedua. Berarti di sini 192.168.10.65. Subnetnya juga kita ganti 192. Kita on kan, jangan lupa. Begitu juga dengan yang router ketiga ya. Sama seperti tadi. Ini default gateway-nya adalah 192.168.10.129. Kita on kan. Oke, sudah on semua sekarang. Nah, sekarang kita mau mengatur ke sini. Ini kan masih merah nih ya. Ini di interface gigabit Ethernet 001 itu kan. Berarti kita beralih ke yang interface gigabit Ethernet 001. Alamat IP apa yang akan kita masukkan di sini gitu. Nah, kan kita masih punya satu subnet lagi nih, subnet keempat ini kan, yang masih nganggur gitu kan. Nah, kita akan pakai yang ini dengan rentang IP-nya yang dari 193 sampai 254.
Itu. Nah, saya akan ambil IP-nya 192.168.10.193 itu ya. Terus subnet masknya sudah otomatis, terus kita langsung on kan ya. Terus karena itu kita kasih di sini notepad supaya nggak lupa 19.10.193. Dan di sini juga sampai interface yang gigabit 001 kan. Kita ambil yang rentang ini, berarti tadi 193 sudah kita pakai yang 194. Berarti 192.168.10.194. Jangan lupa kita on kan ya. Terus ini kita kasih yang router ketiga juga sama, saya pakai yang 195. Ya, kita close aja, terus kita kasih catatan di sini. Nah, semuanya sudah hijau nih, sudah kita set ya kan. Tapi kita belum ngatur routingnya atau jalannya gitu kan. Kan kalau kita mau kirim surat harus tahu jalannya lewat mana kan, lewat IP mana gitu supaya bisa tahu kan. Nah, yang router pertama ini ya, router pertama ini akan kita sambungkan ke sini dan ke sini. Itu caranya. Nah, kita masuk ke routernya lagi kan. Kita masuk ke routing, bagian routingnya, masuk ke static. Kita baru masukin network ID-nya ya. Network ID. Nah, ini kan di subnet kedua nih, ya kan? Ini kan subnet kedua. Aduh. Ini kan subnet kedua kan. Nah, di subnet kedua itu network ID-nya berapa? Kan tadi kita sudah menghitung kan? Kita sudah menghitung, kita sudah dapat angkanya, kita tinggal masukkan 68.10.64. 64 dari mana? Ya dari perhitungan tadi ya. Subnet masknya, nah, kita masukin 55.192. Oke. Terus next hook-nya. Nah, next hook ini adalah IP yang kita masukin di port yang ini. Gigabit Ethernet 001 ya. Kan yang kita masukin tadi adalah 192.168.10.194. Karena kan awalnya jalannya kan dari sini, kemudian masuknya kan pintu pertama adalah di sini kan. Nah, kita masukin ke sini 192.168.10.194. Tuh, karena ini di subnet kedua ya. Kita add. Nah, sudah. Terus sekarang kita mau nyambungin yang router pertama ini, gitu ya. Tadi kan ke sini sudah nih. Sekarang kita mau sambungin ke sini. Caranya ini net ID-nya subnet ketiga itu adalah
subnet ketiga 128. Next hooknya jalannya itu kan lewat yang ini kan, lewat ini, berarti 195. Sudah, oke. Kalau sudah, kita exit. Sekarang gantian yang router kedua. Router kedua yang ini kita akan sambungkan ke sini dan sambungkan ke sini. Itu terus, nah kita masuk aja ke router ini ya. Di situ kita masuk ke routing static. Nah, kita sambungin yang sini dulu ya, router 0. Networknya yang di net ID subnet pertama itu adalah 192.168.10.0. Nah ini ya net ID-nya. Kita masukin 255.255.255.192. Next hook-nya, nah kita masukin yang ini. Interface yang gigabit Ethernet 001. Berarti 192.168.10.193. Oke, sampai sini apakah ada yang ketinggalan? Ataukah masih bisa mengikuti? Belum? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Ini kan sudah nyambung, sekarang yang giliran subnet ketiga. Net ID-nya berapa yang subnet ketiga? Itu 128. Hook-nya adalah 195. Add. Sekarang tinggal router terakhir. Router terakhir ini kita mau sambungin ke router kedua sama router pertama. Kita mau sambungin ke sini dulu nih. Jadi net ID-nya adalah 92.168.10.0. Masnya adalah 255.255.255.192. Hooknya 192.168.10.193. Terus yang ke sini itu net ID-nya subnet mas ID kedua itu 64. Next hook-nya adalah 194. Kita add. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi jaringannya ya. Sekarang kita akan coba ngetes ya. Biasanya kalau kita tes itu percobaan ketiga baru berhasil, kan masih gagal ya kan. Dari subnet pertama mau ngirim ke subnet kedua itu masih gagal, tapi sekarang sudah sukses ya. Ya biasa ya, mereka itu perlu apa rebooting ya istilahnya, atau restart gitu. Pastikan semua sukses ya. Kan ada yang fail lagi kan. Sudah sukses, fail, sukses ya. Successful. Sukses sudah. Ini game ke sini sudah.
Ini kirim ke sini belum. Ini kirim ke sini juga masih belum. Sudah sukses sekarang. Memang harus berkali-kali ya. Ada harus fail dulu. Tapi sudah sukses semua berarti ini. Tidak perlu panik waktu awal-awal gagal ya. Sudah sukses. Oke. Jadi ini udah sukses semua ya. Kalau teman-teman pengen lihat simulasinya bisa seperti ini. Kita masukin ini ke sini gitu kan. Terus ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Tinggal kita play aja ya. Ini kan hanya simulasinya, tapi kalau kita menunggu simulasinya terlalu lama ya. Ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Pak, boleh lihat yang switch paling atas itu nggak? Yang mana? Yang paling atas. Switch ini? Iya. Ini nggak ada apa-apanya ini. Nggak diatur apa-apa. Kayak IP gitu. Sini nggak ada. Oh, oke. Yang saya atur cuma komputer ini sama routernya ini. Oke, Pak. Makasih. Nah, ini sudah sukses semua ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ini misalkan ya kan sudah ada, ya kan seperti ini gigabit ethernetnya, terus statiknya ini sudah ada. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau mau uji lagi bisa lewat komputer, teman-teman juga bisa melakukan ping ya. Misalkan ping ke 192.168.10 titik berapa ya? 33 misalnya ya. Oh, 33 nggak kita pakai sih ya. Yang kita pakai berapa sih? 67. Ini 130. Enam tujuh, nah kan berhasil. Terus 130. Nah, kalau bisa nge-ping gini artinya sudah terkoneksi ya. Itu. Oke, karena nggak ada pertanyaan, nah sekarang giliran kalian ya yang praktikum. Soalnya sudah ada, sudah saya buat.
tapi tidak saya masukin ke ikhlas. Kalian nanti silakan screenshot atau catat sendiri. Soalnya adalah ini ya. Saya punya soal 192.168.0.xx slash-nya adalah 27. XX itu ada 2 digit nomor belakang NIM kalian. Misalkan di sini saya ambil contoh NIM-nya Kak Mei ya. 72190361. Nah, berarti yang XX itu adalah 61 ini. Itu untuk yang XX. Terus nanti file kalian silahkan di-upload hari ini maksimal jam 23.59. Lebih dari itu nggak ada penerimaan kembali. Nama _name.tkt. .tkt ini artinya kalian file langsung save aja ya. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Kalian tinggal kasih nama _name, gitu kan. Udah, tinggal save aja. Save, terus filenya ini kalian upload ke ikhlas. Itu. Apakah ada pertanyaan? Ini ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Topologinya berarti sama kayak yang di belakang itu atau gimana, Pak? Topologinya bebas terserah kalian. Kalian bisa seperti ini atau bisa berkreasi lagi, boleh, terserah. Mau nambah subnet lagi juga boleh. Karena kalau /27 itu kan berarti subnetnya bisa 8 ya. Iya, subnetnya 8. Kalian bisa pakai 4 subnet, 5 subnet, terserah. Tapi jangan hanya 2 subnet atau 1 subnet ya. Minimal 3 lah. Gitu Mas Bara. Oke Pak, terima kasih banyak. Yang lain ada pertanyaan? Pak, Silakan Abia. punya saya nggak bisa ngirim antar kelas ya Pak? Antar router gitu. Maksudnya? Antar PC ke antar router tuh loh Pak. Router 1 ke router 2. Belum bisa, file terus Pak. Oke, mungkin kamu bisa share screen